uji statistika non-parametrik. Yang pertama, uji statistika ini didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu yang pertama jenis pengukuran data, yang kedua bentuk distribusi populasi, dengan bagan sebagai berikut. Kelebihan dari uji non-parametrik. Yang pertama, digunakan pada data skala nominal atau ordinal. Kedua, digunakan untuk sampel kecil dan tidak memerlukan informasi populasi. Kemudian yang ketiga, pada umumnya mudah dipahami daripada uji parametrik. Kemudian ada keterbatasan uji non-parametrik. Yang pertama, ketika menggunakan data skala nominal atau ordinal, setiap data hasil perhitungan tidak diperlukan dalam uji ini, sehingga data hasil perhitungan ini akan tidak berguna. Yang kedua, hasil lebih bersifat umum karena tidak ada informasi tentang populasi sehingga hasilnya kurang powerful. Dua, ada uji tanda untuk sampel kecil. Uji tanda berupa probabilitas yang menunjukkan populasi pertama lebih besar dari populasi kedua, di mana populasi kedua berhubungan dengan populasi yang pertama, yaitu parent population. Prosedur uji non-parametrik mengikuti prosedur uji parametrik sebagai berikut. Pertama, membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, memilih tingkat signifikan pada alfa sama dengan 1%, alfa sama dengan 5%, atau alfa 10%. Kemudian yang ketiga, menentukan tanda positif atau negatif pada setiap observasi. Kemudian yang keempat, membuat keputusan. Dengan data sebagai berikut. Contohnya, sebuah perusahaan asuransi syariah sedang mengalami perkembangan cukup pesat. Untuk terus meningkatkan kinerjanya, perusahaan asuransi melakukan peningkatan kinerja karyawannya dengan melakukan training terhadap karyawan. Bagian sales penjualan asuransi kinerja karyawan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah dan tinggi. Diambil secara berikut. Kemudian ada uji tanda untuk sampel besar. Sampel besar jika sampel lebih dari 10. Untuk sampel besar, ujinya mengikuti distribusi normal berdasarkan distribusi dengan rumus sebagai berikut. Tanda positif atau negatif kurang dari N/2 menggunakan formula sebagai berikut. Tanda positif atau negatif lebih dari N/2 menggunakan formula di bawah ini. Untuk contohnya, Departemen Pemasaran Perusahaan Makanan Ringan ingin mengetahui bagaimana respon konsumen terhadap produk kacang, apakah menyukai rasa bawang atau asin. Sampel sebanyak 100 responden diambil secara acak. Rasa bawang ditandai dengan positif dan rasa asin ditandai dengan negatif. Dari 100 responden tersebut, 60 menyukai rasa bawang. Dengan derajat kepercayaan 5%, dipertanyakan apakah kita bisa menyimpulkan bahwa memang terdapat perbedaan selera konsumen. Dengan langkah-langkah sebagai berikut, dapat disimpulkan bahwa sampel yang ada belum bisa membuktikan bahwa konsumen mempunyai selera yang berbeda. Kemudian ada uji hipotesis median. Uji hipotesis median ini dilakukan dengan uji tanda. Tanda positif untuk observasi di atas hipotesis median, tanda negatif untuk observasi di bawah hipotesis. Median dari observasi sama dengan hipotesis median, maka tandanya 0 sehingga bisa dihasilkan observasi ini. Kemudian prosedur uji tanda untuk median ini sama dengan uji tanda sebelumnya. Dengan contoh sebagai berikut dan langkah-langkah dengan formula di bawah ini bisa disimpulkan bahwa sampel cukup bukti bahwa median harga rumah tipe 36 telah berubah pada tahun 2014 di Jakarta. Selanjutnya ada uji ranking tanda Wilcoxon. Uji ranking ini yang pertama, uji statistika perbedaan dua sampel dependen di mana datanya skala ordinal. Yang kedua, data tidak berdistribusi normal. Adapun prosedur atau langkah uji ranking tanda Wilcoxon, mencari perbedaan
skor antara dua sampel yang diambil. Mencari nilai absolut perbedaan skor dua sampel tersebut. Jika perbedaannya 0, maka kita tidak memasukkan dalam analisis. Melakukan ranking nilai absolut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jumlah ranking paling kecil disebut sebagai T, digunakan untuk uji statistika. Kemudian membandingkan nilai kritis distribusi Wilcoxon dengan nilai T yang kita cari. Jika nilai T lebih besar dari nilai kritisnya, maka gagal menolak hipotesis 0. Contoh ujinya sebagai berikut. Sebuah lembaga analisis keuangan ingin mengetahui apakah kondisi ekonomi tahun 2014 lebih baik daripada tahun 2013. Untuk itu, lembaga tersebut membandingkan rasio harga dan pendapatan saham di Bursa Efek Indonesia di kedua tahun tersebut. Sebanyak sampel 12 perusahaan diambil secara acak sebagai sampel. Uji non-parametrik selanjutnya yaitu uji Mann-Whitney-Wilcoxon. Uji memerlukan prasyarat bahwa data paling tidak merupakan skala ordinal. Yang kedua, uji perbedaan dua sampel dengan sampel adalah independen. Yang ketiga, data tidak distribusi normal. Selanjutnya, uji Mann-Whitney-Wilcoxon untuk sampel kecil. Prosedur untuk uji dua sampel independen dengan MWW sebagai berikut. Menggabungkan data dari dua sampel independen dan melakukan ranking, menjumlahkan setiap ranking secara terpisah berdasarkan sampel masing-masing, mencari nilai statistika T, kemudian membandingkan nilai kritis distribusi MWW dengan nilai T. Uji Mann-Whitney-Wilcoxon untuk sampel besar. Yang pertama, bila sampel lebih besar dari 10. Yang kedua, uji statistika MWW mengikuti distribusi Z. Yang ketiga, adapun nilai Z, hitung untuk uji MWW sampel besar sebagai berikut. Uji non-parametrik yang selanjutnya ada uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji alternatif ANOVA ketika data yang kita punyai merupakan data dalam skala ordinal dari distribusi data tidak mengikuti distribusi normal. Yang kedua, uji Kruskal-Wallis ini membutuhkan data sampel yang bersifat independen. Hipotesis 0 menyatakan bahwa sejumlah K populasi mempunyai distribusi sama, sedangkan hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa sejumlah K populasi tidak mempunyai distribusi yang sama. Nilai statistika Kruskal-Wallis dicari dengan semua sampel dikelompokkan menjadi satu. Melakukan ranking, jika ada ranking yang sama nilainya dicari dengan rata-rata. Kemudian adapun formula mencari nilai hitung dari Kruskal-Wallis sebagai berikut. Uji non-parametrik yang selanjutnya yaitu uji korelasi ranking Spearman. Korelasi menunjukkan keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Besarnya keeratan hubungan antara dua variabel dihitung dengan koefisien korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mencari keeratan antara dua variabel dalam skala ordinal. Uji korelasi dari dua variabel skala ordinal ini bisa diuji dengan menggunakan uji korelasi ranking dari Spearman. Formula koefisien korelasi dari Spearman tertera sebagai berikut.